Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Semoga kalian, ayah bunda di rumah, bapak ibu guru, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran agama ya. Akan melanjutkan kisah keteladanan Nabi ya. Walaupun kita belajarnya masih jarak jauh atau masih di rumah, tapi Ibu yakin kalian akan selalu mengikuti pelajaran dan tetap semangat ya. Jadi sebenarnya kalian juga diajak untuk mandiri ya, untuk mandiri belajar dari rumah dipandu oleh ibu lewat online ya. Nah, anak-anakku sebelum ibu mulai menjelaskan atau menceritakan kisah keteladanan Nabi Syuaib, mari kita sama-sama membaca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian juga sudah mengerjakan latihannya ya. Semuanya bagus-bagus, semuanya yang mengerjakan, yang nyetor ke ibu semuanya dapat nilai 100 ya. Adapun yang belum mengerjakan atau belum menyetor, silahkan setor ya. Jadi itu adalah nilai kalian. Perhatikan ya, sekarang buku paketnya dibuka halaman 82 ya. Kita akan bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Yang pertama ya, kesesatan kaum Madian. Nabi Syuaib alaihi salam berasal dari suku Madian. Di mana itu suku Madian? Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an. Ya, jadi kalau ditanya apa itu suku Madian? Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah yang bernama apa? Ma'an ya. Nah, adanya itu di pinggir negeri Syam. Nah, saat ini negeri Syam itu terkenal sebagai negeri Syria. Terus kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang ya. Nah, kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala atau menyembah patung ya. Nah, selain syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan oleh kaum Madian. Apa itu? Yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Ya, itu adalah perbuatan curang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib alaihissalam melarang kecurangan. Nah, karena kaum Madian ini banyak yang curang berdagangnya dengan cara mengurangi timbangan atau takaran jika mereka menjual satu barang. Maka diutuslah Nabi Syuaib alaihissalam selain menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syuaib alaihissalam juga melarang kecurangan ya.
Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli, ya. Nah, di dalam Al-Quran surah Hud ayat 85, di sana dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Ya, itu ada dalam surah Hud ayat 85. Ya, ingat ya. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur, bukan malah sebaliknya, bukan berbuat curang, bukan kufur, ya, atau malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapi kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kamu telah menganiaya engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Nah, itu jawaban mereka ketika Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka kepada kebaikan, ya. Mereka malah menentangnya, malah mengejek dan mengancam Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi Syuaib alaihissalam kemudian berkata, "Dan wahai kaumku," dibalas ya oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Dijawab, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Nah, ketika Nabi Syuaib alaihissalam diejek dan diancam oleh kaum Madian, itu pun Nabi Syuaib alaihissalam menjawabnya dan tetap memperingatkan perbuatan mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kebinasaan kaum Madian. Nah, disinilah balasan Allah atau azab Allah akan perbuatan mereka. Nah, karena kaum Madian benar-benar ingkar, benar-benar tidak mengikuti ajakan Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyembah Allah dan selalu melakukan kebaikan, maka kaum Madian ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka menolak kebenaran yang telah diajak oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Ya, Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Nah, benar saja, maka Allah Subhanahu wa taala karena diperingatkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam tidak bisa, ya. Padahal Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kaum Madian, maka peringatan Allah yang terakhir yaitu dengan cara memberikan azab kepada mereka, yaitu membinasakan kaum Madian dengan cara apa? Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat, sehingga mereka semua mati bergelimpangan. Selain itu juga kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena mereka menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ya. Maka dari itu anak-anak ibu yang soleh dan soleha, tetap kamu bersyukur, tetap kamu melakukan kebaikan, terus tidak boleh curang, tidak boleh juga membuat kerusakan di bumi ini, ya.
agar kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktunya tidak boleh tinggal, mengaji, mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru dalam kehidupan sehari-hari, ya, selalu berbuat positif, taat kepada kedua orang tua, ya, tidak boleh berbuat curang, tidak boleh berbohong, ya. Kemudian juga tidak boleh membuat kerusakan di bumi yang juga merugikan orang lain, ya. Harus berjanji kalian mengikuti teladannya Nabi Syuaib alaihissalam. Jangan sampai mengikuti orang-orang yang menolak akan kebaikan, ya. Tuh orang-orang kafir, apalagi juga di sini kaum Madian yang sangat ingkar atas kebenaran yang diajak oleh Nabi Syuaib alaihi salam, ya. Mengerti semua ya? Mengerti ya? Jadi Nabi Syuaib alaihi salam itu adalah berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggir negeri Syam, ya. Nah, kaum Madian itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala atau patung, ya. Nah, perbuatan mereka itu sangat buruk. Salah satunya yaitu suka berbuat curang dengan cara mengurangi takaran dan timbangan. Nah, pekerjaan mereka kebanyakan sebagai apa? Pedagang, karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang, ya. Kaum Madian tetap tidak mau mengikuti ajakan Nabi Syuaib alaihissalam untuk mengikuti untuk berbuat baik dan menyembah Allah. Malah mereka mengingkarinya sehingga Allah menurunkan azab kepada kaum Madian. Apa itu azabnya? Dengan cara mereka disambar petir yang sangat keras berbarengan dengan gempa yang sangat kuat sehingga mereka mati bergelimpangan, dan mereka kaum Madian dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan ayo berlatih. Kalian cukup mengerjakan ayo berlatih 1, ya. Halaman 86. Itu dari nomor 1 sampai nomor 4, ya. Yang pertama yaitu Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Nomor 2, kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai apa? Nomor 3, kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tetapi mereka menyembah. Tahu semua ya isinya ya. Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh umatnya untuk menyembah hanya kepada titik-titik. Ya, diisi ya. Gampang kan? Gampang sekali. Anak-anak ibu pasti mengerti semua penjelasan ibu dan bisa menjawab. Ayo berlatih 1, ya. Silakan tulis di buku tulis agamanya, kemudian difoto dan dikirim lewat WA ibu, ya. Yang kebiasaan tidak mengumpulkan harus dibiasakan mengumpulkan tugasnya, karena ibu memberikan tugas itu semata-mata untuk kalian, untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah ibu sampaikan, ya. Insya Allah ibu tunggu tugas kalian hari ini. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.